Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kita sudah mulai untuk Zoom pagi, ya tadi pagi, besok, ya besok. Mungkin kalau besok nanti saya usahakan apa yang di Zoom pagi, teorinya, malamnya, soalnya. Kalau ini sekarang kebalik ya, pagi tadi, besok kita baru berbicara tentang sebarnya, teorinya. Mungkin nanti akan saya sesuaikan. Jadi paginya teori, malamnya kita terkait dengan soal-soalnya. Jadi gitu ya. Nanti akan saya coba sesuaikan. Dan silakan bagi teman-teman nomor satu silakan apa kira-kira nomor satu. Nomor satu silakan teman-teman jawabannya apa. Nomor satu A katanya. Ini kita lihat. eh Dilihat melaporkan kondisi bertanggung jawab memperkenalkan diri nama kondisi konteks dalam bagian ini. Jadi adalah bagian dari situation apa yang terjadi itu yang pertama situasinya seperti apalah ya. Kalau background itu terkait dengan atau saya juga bentar dulu deh daripada nanti kita salah ya. Sebentar, saya berarti saya ulang dulu yang ini. Ya, bentar ya, bentar. Daripada nanti kita salah dalam menjawab. Nah, berarti sebelum ke sini saya selintas dulu ya, selintas dulu saya jelaskan dulu yang di sini dulu. Bentar, stop dulu ini. Saya masuk yang ini. Baik, supaya Anda kalau besok mungkin kalau malam ini saya berikan materinya berarti pagi besok materinya akan lain. Jadi teorinya dulu deh. Baik tuh karena ada yang bertanya. Makanya saya teorinya dulu kalau begitu ya. Oke, sebar itu dari situation, background, hanya apa tuh? Nanti apa sih sebar gitu kan? Oke, kita mulai ya. Komunikasi merupakan adalah hal yang terpenting di profesi keperawatan lah. Sama ya di kesehatan di RS itu penting banget. Nah, jadi kegagalan komunikasi kadang-kadang menjadi kesalahan ya. Nah, ini kita menggunakan sebab. Nah, harapannya tidak terjadi KTD ataupun malah nyaris ya, apalagi sentinel ya. Anda kan sudah level-levelnya nyaris, nyaris cedera itu maksudnya. Sentinel itu yang cedera berat atau meninggal gitu ya. Nah, kemudian pesan safety biasanya diawali dengan komunikasi yang baik gitu ya. Nah, di ini standar satu saya tidak akan membahas itu. Nah, ini komunikasi sebar merupakan alat komunikasi yang melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan dokter. Nah, ini tadi karena ada yang bertanya, makanya saya balik dulu lah. Kalau jawaban tuh gampang lah ya, tapi Anda konsepnya juga harus paham dulu. Jadi sebar itu terkait dengan ataupun dari anonim, akronim dari situation, situasi, background latar belakang, assessment, rekomendasi ya, ya. Nah, komunikasi sebar ini cara komunikasi di antara menuju keselamatan klien, gitu ya, membantu komunikasi secara logis ya, mengatur informasi yang akan ditransfer kepada tim kesehatan termasuk dokter di dalamnya secara akurat, efisien, dengan format ringkas dan terstruktur itu sebar. Nah, tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien, menyediakan informasi yang akurat tepat waktu, kemudian meminimalkan adanya KTD kejadian tidak diinginkan, kemudian KNC ada kejadian nyaris cedera pun kita meminimalkan terjadinya yang hal seperti itu.
Kapan kita melakukan sebar? Pasien rawat inap atau rawat jalan, komunikasi yang urgen dan tidak urgen, komunikasi dengan dokter atau komunikasi lewat telepon. Kemudian khusus digunakan perawat dengan dokter. Nah ini kalau yang khusus dengan perawat dalam telepon itu ada yang namanya juga tebak ya. Kemudian konsultasi dokter dengan dokter. Kemudian diskusi dengan tim kesehatan lainnya, diskusi dengan teman sejawat, serah terima dari tim ambulan ke staf RS. Keuntungannya ini ada keuntungan, ada 5 poin. Ringkas, cepat, jelas. Kemudian ke sekolah ada belajar ataupun ada kolaborasi, kesempatan memberikan saran dalam kolaborasi. Kemudian ya, memperbaiki komunikasi sehingga menimbulkan pasien safety. Itu dari keuntungan sebab. Konsepnya, nah ini solusinya ya. Head off, kemudian komunis sebar. Nah, S-nya apa yang terjadi saat ini. Kemudian di B berbicara tentang apa keadaan latar belakang yang mengarah pada situasi ini. Jadi latar belakangnya seperti apa, keadaan umum dan lain sebagainya. A-nya apa masalah yang terjadi menurut pemikiran Anda. R-nya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, itu ya. Itu adalah sebar. Jadi di sebar itu ada poin yang harus dipahami dari mulai S-nya adalah apa yang terjadi saat ini. B-nya keadaan latar belakang yang mengarah pada suatu saat ini. A-nya apa masalah yang terjadi menurut pemikiran Anda. R-nya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kalau memang ini panjang, nanti saya rubah yang pagi, yang malam ini sebar saja teori, berarti yang P besoknya adalah besok siang jam 7 kita pembahasan soal. Dibalik aja nggak apa-apa kan? Dibalik aja nggak apa-apa. Kemudian teknis penggunaan komunikasi sebar, yang S itu memberikan pokok pikiran. Jadi idenya apa sih? Pastinya kenapa? Gitu ya. Menghubungkan data objektif dengan kondisi pasien yang spesifik saat ini. A-nya perawat memberikan penilaian dari situasi terkini. Ditujukan apakah kita perlu melakukan pendekatan kolaborasi. Kemudian situation. Nah, situation apa yang diomongkan di situation? Situation sebutkan identitas perawat, unit bangsa, sebutkan nama pasien, alasan dilaporkan, yang masalahnya juga harus spesifik ya. S yang apa yang dilaporkan, masalah yang dihadapi. Kemudian deskripsikan situasi khusus yang menyebabkan Anda harus menghubungi dokter, nama perawat, bangsa, nama pasien, status resusitasi, tanda pita. Itu di situation. Jadi tanda pita itu dilaporkan di situation. Ya, kemudian contoh, saya Lisa, perawat bangsa anggrek, melaporkan bahwa nyara kembar 25, mengeluarkan napas, satur oksigen 88, RR 4 kali per menit, heart rate 110 kali per menit, tekanan darah 85 kali 85 per 50 milimeter Hg. Nah, kenapa harus dilaporkan? Karena di sini gawat dauratan nih, saturasinya, kemudian tekanan darahnya, ini sudah menunjukkan shock ya. Nah, itu juga bagian yang harus contoh dari situasi ada. Kemudian background. Background adalah sampaikan alasan pasien masuk rumah sakit, jabarkan riwayat kesehatan yang disertifikan, gambarkan latar belakang yang meliputi diagnosa masuk, tanggal masuk, prosedur tindakan utama yang telah dilakukan, pengobatan yang sudah diterima, alergi, laboratorium, atau pemeriksaan diagnostik lainnya yang relevan. Di sini Anda harus mengumpulkan informasi dari buku dan status pasien.
Kemudian selanjutnya contoh Nia Nyonya Nia 69 tahun masuk RS 3 hari yang lalu dengan infeksi paru. Pasien mendapat antibiotik saat ini. Sebelumnya pasien normal dan tidak mengeluh apapun. Itu latar belakang. Kemudian asesmen. Asesmen itu perlu pemikiran kritis dan kesimpulan masa yang dihadapi dari hasil pengkajian ketika melapor ke dokter. Jika tidak dapat menilai, dapat mengatakan dengan saya tidak yakin dengan masalah yang terjadi, tapi saya khawatir dengan kondisi ini. Jadi Anda tidak membuat keputusan dulu atau kesimpulan dulu, tapi Anda mengkhawatirkan orang dengan kondisinya saat ini. Rekomendasi, jelaskan apa yang Anda ingin dari dokter. Misalnya, apakah perlu di pasien dilakukan cek blood gas analysis, jam berapa dokter akan datang, apakah pasien perlu dipindahkan ke ICU, itu rekomendasi. Jadi, tapi rekomendasi dalam arti Anda mengingatkan dalam bentuk kalimat tanya, itu rekomendasi. Itu sebar, teman-teman. Kemudian penerapan sebar, nah ini antara tujuannya adalah mencegah KTD, kenyataan tidak diharapkan dan kenyataan nyaris cedera. Apalagi nanti kalau ada sentinel, ya, sentinel itu luka berat ya, atau meninggal dunia itu sentinel. Ya, perawat luar biasa. Kemudian penerapan komunis bar itu mencegah KTD, KNC dan sehingga terjamin pasien safety. Kemudian isbar, nah ada juga ada isbar melalui telepon. Isbar introduction, sama saya sebar juga sama ya. Introduction, salam pembuka, contoh Assalamualaikum, selamat pagi, dokter. Saya Reni, perawat ruang utama, itu is introduction. Situation, melaporkan pada ortu mengalami tekanan darah 180 per 100, ya, tekanan tidak stabil dan gelisah. Sebutkan kondisi yang spesifik di sini, situation. Kemudian backgroundnya, kalau backgroundnya riwayat penyakit sekarang, ya backgroundnya ya 3 hari yang lalu masuk dengan CVA hemoragik setelah menurun dan lain sebagainya. Itu background. Kemudian asesmennya, masalah ini berkaitan dengan neurologi. Kalau Anda bisa apa, membuat kesimpulan, Anda kesimpulan buat. Saya berpikir terkait dengan kondisi pasien apakah membaik atau mungkin memburuk. Kita harus melakukan sesuatu, dokter, perawat, tim lainnya. Tuliskan masalah yang Anda pikirkan. Itu asesmennya. Atau mungkin saya tidak yakin dengan masalah ini, tapi saya pikir kita harus berbuat sesuatu. Itu pun juga sama asesmen. Rekomendasi, apakah kita harus memindahkan pasien? Apakah dokter akan datang melihat pasien? Apakah saya harus berbicara dengan keluarga? Apakah kita harus meminta konsultan? Apakah ada tes yang perlu dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu adalah rekomendasi. Jangan lupa, nah ini harus setelah rekomendasi harus read back, menghindari kesalahan. Contoh lain nih, ini situation. Nah ini sama, saya akan menyampaikan hal terkait dengan pasien nama saudara Handoko panas 2 jam yang lalu dengan suhu 39 derajat Celcius dan sangat gelisah. Panas naik turun tidak stabil dengan diafragma demam tipoid. Nah, backgroundnya pasien dirawat tanggal 12 dengan tipoid misalnya. Sekarang udah 2025. Belum diganti-ganti sama saya. Dan lain sebagainya. Nah, itu backgroundnya. Kemudian asesmennya saya pikir ini berkaitan dengan gangguan pencernaan. Rekomendasinya apakah mengirim ke ruang kritis dan lain sebagainya. Itu samalah, tidak ada perbedaannya ya. Nah, itu teorinya dan jangan lupa di read back. Nah, ini serah terima, handover, ini situasi juga sama, sebar, S-nya nama sekian, diberi demen, backgroundnya dirawat yang lalu, sudah berikan obat, alergi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya, kemudian rencana pasien mau di situ, anestesi, misalnya. Asesmennya berkaitan dengan sinusus skeletal. Kemudian pasien stabil untuk tanda pita. Kemudian pre-ep
Preoperasi fisik dan mental. Fisiknya dilakukan apa saja, mentalnya dilakukan apa saja. Rekomendasi, ya, ini rekomendasi kapan ngirim ke ruang operasi. Jadi kita lebih cenderung kepada apa yang harus kita lakukan. Ya, itu rekomendasi. Kemudian kasusnya, nah silakan sekarang Anda ngarangin sendiri. Ini kasus, silakan. Bagaimana Anda melaporkan kasus ini ke dokter dengan menggunakan komunikasi sebab? Silakan dipikirin. Ya, nanti saya share ya materinya ya supaya Anda pelajari, pelajari dulu. Besok berarti besok pagi kita pembahasan soalnya. Besok pagi berarti kita pembahasan soalnya supaya nanti oh aplikasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti terkait dengan hukum, aspek hukum, saya pun bahas dulu teorinya, baru kemudian Anda mengerjakan soalnya, gitu ya, supaya nanti ada isi dulu, isi dulu, jangan sampai nanti tidak diisi, gitu ya. Ini ya harapannya ini aja sih, tebak, nah itu ya, tebak, tebak itu kalau melalui telepon, per telepon dengan menulis, ya, tebak, tebak itu T-nya itu tuliskan pesan dari dokter penanggung jawab ya, pemberi pesan. B-nya baca, baknya baca ke baca. Kemudian jangan sampai nanti ada masalah, ada alfabet fonetik bahasa radio menggunakan alfabeta kayak gitu ya. Jangan juga jangan sampai ada yang look like, sound like. Yes. Ya. Ini adrenalin, epinefrin kan in judulnya gitu ya. Kemudian K-nya adalah konfirmasi. Jadi kalau setelah Anda menuliskan, Anda membaca, Anda tulis, Anda baca, kemudian konfirmasi. Diobrolin oleh Anda ke dokter penanggung jawab. Kalau misalnya ya benar, nah itu berarti sudah dikonfirmasi. Itu namanya tebak. Nah itu berarti besok pembahasan soalnya besok pagi ya. Berarti sekarang saya materi ini saya berikan ke Anda dulu ya. Gitu ya teman-teman. Gitu. Supaya ada dulu yang dibaca dulu pada saat mengerjakan soal nanti kita gampang dalam menjawabnya ya. Silakan dibaca dulu, dipahami dulu. Nanti kita besok bahas pembahasan soalnya pagi-pagi. Terima kasih dan jangan lupa kalau misalnya nggak bisa masuk juga rekamannya ada disediakan. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, rekaman disediakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.